Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Anak-anak ibu, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Siap nggak belajar buat hari ini? Tapi sebelum belajar, kita absen dulu ya. Siti Rohama hadir, Nabila hadir, Putri hadir, Putra hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Habis absen, kita doa dulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, semoga pembelajarannya mudah diresapi, mudah dipahami, dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu mau minta tolong buat ketua kelasnya pimpin doa ya. Terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Udah siap kan semuanya? Ibu mau semuanya duduk yang rapi, kepalanya ditegakkan, semuanya fokus ya sama pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa nih, teman-teman, anak-anak semuanya? Nah, jadi hari ini kita mau belajar tema 1. Ada yang tahu nggak sih tema 1 itu apa? Nah, tema 1 itu temanya tentang selamatkan makhluk hidup. Dan subtema kedua yaitu membahas tentang hewan sahabatku. Hari ini kita jadi kompetensi dasarnya yang harus anak-anak miliki adalah yang pertama, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Lalu yang kedua, menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat. Nah, indikatornya, jadi peserta didik, kalian semua nih harus bisa menemukan ide pokok dari suatu paragraf. Lalu yang kedua, kalian harus bisa mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa kalian sendiri secara rinci. Nah, jadi kan pada pembelajaran sebelumnya, pada subtema 1, kalian tuh udah belajar ya caranya membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Nah, pada kali ini, pada subtema 2 ini, kalian akan belajar menyimpulkan teks yang dari apa yang kalian dengar. Kalau kemarin dari yang kalian baca, maka hari ini dari yang kalian dengar. Nah, gimana sih cara menyimpulkan paragraf itu? Yang pertama, kita harus mengerti ide pokok dari paragraf. Apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok itu merupakan ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Nah, kalau pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Nah, jadi ide pokok ini biasanya terjadi di awal kalimat, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia ada di tengah, ada di akhir kalimat. Pokoknya intinya ide pokok itu merupakan sebuah gagasan utama dari seluruh paragraf yang kita baca. Intinya ide pokok itu sebuah ide yang lalu dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, lalu ada ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, ciri-cirinya merupakan sebuah gagasan utama. Apa sih gagasan utama itu? Jadi gagasan utama itu sebuah inti dari paragraf. Misalnya nih, membahas tentang rumah. Gagasan utamanya rumah. Nah, paragrafnya misalnya, rumah adalah tempat tinggal kita. Di dalam rumah terdapat banyak barang-barang. Nah, gitu. Jadi, rumah itu ide pokoknya tadi. Lalu yang kedua, letak ide pokok terdapat 3 bagian. Awal kalimat, tengah kalimat, akhir kalimat. Dia nggak selalu di awal. Emang kebanyakan ide pokok itu selalu di awal. Terus yang ketiga, ide pokok dituliskan dalam satu kalimat, dan kalimat tersebut merupakan kalimat utama. Jadi kalimatnya itu, jadi ide pokok itu biasanya dalam paragraf sudah menjadi satu kalimat. Nah, lalu yang keempat, kalimat utama dapat ditentukan dengan mudah. Kenapa mudah? Karena
kelihatan ketika kita baca kalimat itu yang akan terus terjadi dan terulang-ulang. Nah, lalu ciri yang kelima, mengandung pokok atau inti persoalan. Nah, lalu yaitu cara menentukan ide pokok. Yang pertama, kita memahami pokok atau inti yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Jadi ketika kita membaca teks, kita harus paham ini teks membahas tentang apa sih, intinya tuh membahas tentang apa. Nah, lalu yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir, dan yang terakhir, cermati hal pokok atau inti yang dibicarakan dalam setiap paragraf. Nah, berikut merupakan teks potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ibu bacakan ya. Jadi, di kawasan Asia Tenggara, terletak pada jalur perdagangan dunia, kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, yang pertama ada Brunei Darussalam. Brunei ini negara yang terkenal dengan kekuatan sumber daya alam, berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Lalu ada Filipina. Nah, kalau Filipina ini sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, gula. Nah, hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Lalu Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, negara kita, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Nah, keindahan alam di Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, jadi kekayaan alam di Indonesia juga bisa membangun ekonomi negara kita. Nah, lalu Kamboja. Di Kamboja mengalir sebuah sungai Mekong. Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian, dan hasil pertanian Kamboja yang paling besar adalah padi dan karet. Nah, lalu ada Malaysia. Kegiatan utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, lalu kita akan menentukan ide pokok dan menyimpulkan sebuah kalimat. Nah, ini Ibu punya teks baca nih, judulnya Bebek. Ibu bacakan ya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, kita coba bikin ide pokok dan kesimpulannya ya. Coba kita baca ulang. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kira-kira ide pokoknya apa sih? Ide pokoknya adalah bebek adalah unggas yang bermanfaat. Kenapa coba bisa itu ide pokoknya? Coba kita baca lagi ya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Nah, penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ide pokoknya itu dia membahas tentang apa manfaat dari bebek itu. Nah, kalau kesimpulan, bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya.
itu kesimpulan teksnya. Nah, untuk paragraf kedua, kalian simpulin sendiri ya, nanti dikirim ke, nanti kalian tulis di buku, kalian foto, nanti kalian kirim ke WhatsApp grup ya. Nah, ada yang mau ditanyain nggak dari penjelasan Ibu tadi? Kalau nggak ada, Ibu mau membagikan LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok. Ini LKPD-nya. Jadi, judul kegiatannya menuliskan ide pokok. Tujuan kegiatannya yaitu kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, petunjuk pengerjaannya yang pertama amati dengan baik teksnya, lalu tuliskan ide pokok dalam diagram dengan benar, lalu kembangkan ide pokok dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci dengan benar. Nah, ini ada nama kelas, kalian tulis. Terus habis itu, Ibu sudah menyediakan teks kalimatnya di sini. Nanti di bawah ini, kalian tulis aja ide pokok teks 1 apa, ide pokok teks 2 apa. Nah, lalu dari ide pokok tersebut, kalian kembangkan menggunakan kalimat kalian sendiri. Ada yang mau ditanya nggak? Ngerti nggak LKPD-nya? Oke, ngerti ya. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau minta tolong Putri dong doa menutup kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Putri. Ya udah, Ibu live ya. Tetap semangat kerjaan LKPD jangan lupa. Dadah.